Ini sambutan yang kita tunggu-tunggu, sambutan dari tamu kita, sambutan tamu yang membawa kebermanfaatan buat kita. Ini pimpinan Yayasan Mitra Dai Indonesia yang sendiri kita lihat di depan kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Rizky Hayatul Haq. Kepada beliau waktu dan tempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ditemani dengan suasana sendu-sendu mendung. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bertatap muka pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang saya hormati, ada Bapak Tua Mokang. Tua atau Toa? Tua. Tulisannya Toa ini. Tua Mokang. Alhamdulillah, yang sejak malam tadi menunggu kedatangan kami sampai di pesantren. Masya Allah. Dan semalam termasuk cepat, sebelumnya datang kita jam 11:30 karena hujan kan, jadi jalan kita semalam sih lebih awal. Alhamdulillah, beliau selalu setia menyiapkan ayam putih untuk kita ketika datang, itu menyimbolkan kita dijaga datang sini. Walaupun tadi malam saya Walaupun semalam saya datang katanya sudah disapa sama leluhur gitu. Karena saya pas tiba depan itu jatuh dari motor saya. tiba-tiba Katanya itu disapa sama nenek leluhur, suruh dijaga katanya. Iya, alhamdulillah. Dan terima kasih banyak, dan juga yang saya hormati ada perwakilan dari KUA Kecamatan Lembor, Ustaz Abdul Senudin. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Dan juga ada kepala desa kita Ustaz Sumardi, dan juga Bapak Ibu semua, dan juga khususnya sahabat saya. Kita udah kayak pinang di belah dua nih, mirip ini. Badannya pun mirip-mirip gini. Ustaz Fadli ya, Insya Allah, yang sejak tahun 2016 ya, di awal-awal merintisnya beliau di sini, kami selaku temannya pun Masya Allah ya, melihat langkah beliau dengan begitu beraninya. Baru seminggu menikah, ditinggal istrinya, ditinggal hamil aja udah. Datang-datang udah jadi itu Rey. Nanam bibit aja, ketemu sudah jadi Reynya. Masya Allah. Dan di seumuran kita tuh bukan suatu hal yang mudah itu sih. Masya Allah ya, tapi beliau menjalaninya, dan alhamdulillah langkah demi langkah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, sebenarnya kedatangan saya hari ini itu berada di tanggal 12 sampai 15. Dan kami sudah janjian surat menyurat sama Baznas untuk bisa ikut hadir di acara ini. Jadi rencananya tuh memang ada tim Baznas yang ikut hadir di sini. Ternyata qadarullah ya, bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, putri saya sakit. Akhirnya saya rubah itu jadwal yang tadinya tanggal 12 jadi tanggal 26. Ya, lagi-lagi itu semua sudah diatur, tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir pada kesempatan kali ini bersilaturahmi. Dan silaturahmi ini sebenarnya bukan yang pertama. Saya pertama kali datang ke sini itu tahun 2018, Ustaz. Dr. Agus. Pas waktu Dr. Agus itu, kita sempat merasakan juga itu sama anak-anak turun ke bawah, ngambil air lalu ditaruh di kepala atau ketika malam itu masjid belum jendela itu, masih kayu-kayu aja itu. Masih tahun-tahun dimana ini belum ada semua itu ya. 2018. Dan di 2024 Ustaz Fadli ke Jakarta, ketemu kita. Alhamdulillah sudah
berat badannya sudah beda waktu itu. Ya, berat badannya sudah beda nih. Saya bilang sama Ustaz Fadli, doakan Ustaz, semoga nanti saya bisa silaturahmi ke Kolong. Gak lama habis itu, akhir 2014, Yayasan Mitra Dai Indonesia diizinkan untuk menjadi mitra Basnas. Makanya tahun 2024, mohon doa sama Ustaz Fadli, 2025 terkabul. Masya Allah Ustaz Fadli ini doanya saja. 2025 alhamdulillah bisa ketemu ke sini silaturahmi, alhamdulillah. Sebelum pulang saya bilang, Ustaz doakan semoga tahun depan saya mampir lagi sini. Terkabul 2026 ke sini lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu semua bagian dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang soleh yang ikhlas berdakwah di Kampung Kolong ini khususnya. Jadi kemitraan kami dengan Basnas ini ada kemitraan pendidikan dakwah khusus, Bapak Ibu sekalian, dan kemitraan ini rutin setiap tahun dibuka oleh Badan Amil Zakat Nasional. Mereka buat program-program khusus yang rutin sehingga polanya ini kemitraan. Jadi kita perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Untuk apa? Untuk mensupport dakwah khusus ini tadi. Jadi sebenarnya agenda ini nih bagian dari untuk mensupport perjuangan dakwahnya Ustaz Fadli. Kalau saya cuman seremonial aja, hanya mengucapkan terima kasih atas apa, dan kedepannya yang akan bertarung di masyarakat dalam berdakwah ini Ustaz Fadli ini. Semalam kita sudah ngobrol-ngobrol, gila. Ustaz Fadli, dalam setahun ini kita akan agendakan Ustaz, apa yang akan antum coba torehkan dalam dakwah di sini. Tersebutlah. Memang dari sebelumnya kita sudah coba mulai, ada mualaf, ada juga masyarakat di sini, ada santri. Jadi kan itu kegiatan-kegiatan rutin yang Ustaz Fadli coba torehkan di sini. Alhamdulillah. Bahkan ya saya sudah membukukan Ustaz, alhamdulillah nih, satu buah buku yang diambil dari kisah dakwahnya dai-dai yang kesini. Jadi kalau ini dari sekian anak, sekian ustaz, jadi satu buku. Kalau ke depan nanti Ustaz Fadli satu, jadi satu buku nanti. Insya Allah mohon doanya. Jadi ada ustaz-ustaz yang dulu pernah kesini itu kita ambil kisah-kisah inspiratifnya dan kita jadikan buku. Nanti Ustaz Fadli mohon kerjasamanya, beliau akan menyampaikan materi-materi yang bagian dari kedepannya akan dibukukan menjadi seperti ini. Boleh lihat nanti. Sehingga program ini disupport oleh Basnas karena dianggap penting. Dianggap penting oleh Basnas. Dakwah di pedalaman itu nggak semua orang mau. Dan syiar seperti ini saya merasakan perlu banyak orang yang di ibu kota itu tahu, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di kota itu sekarang nyari ustadz itu mudah. Bahkan kalau nggak ketemu ustadz online pun bisa. Betul nggak saudara? Sekarang tuh ketemu ustadz online. Saya ngajar di sini pun bisa. Orangnya di rumah duduk santai sambil ngopi apa. Kalau di sini mau ketemu ustadz mungkin sebulan sekali. Yang mu'alaf ketemunya kadang 2 bulan sekali. Baru ketemu lagi, ketemu materi apa. Kadang ustadznya yang kesulitan. Mau ngajar ke Copa hujan. Perjalanan lama. Belum lagi nanti ke sana. Kalau di Jakarta tuh mudah. Agar apa? Agar mereka yang di Jakarta tuh bersyukur. Betul nggak? Mau dapat ustadz, mau kenal ustadz, mau tahu agama mudah. Nah, maka syiar-syiar seperti ini kadang menjadi motivasi. Bahkan ya Bapak Ibu sekalian, saya ada kisah sedikit pengalaman saya di Yayasan Mitra Dai Indonesia ini. Ada ibu setiap tahun kerjanya umroh. Setiap tahun umroh ke Madinah, itu umroh dia. Setiap tahun umroh. Lalu pas tahu ada Ustaz Fadli dakwah di sini, pas saya infokan juga gitu ya, Ustaz, mohon kesediaannya Ustaz. Tahun ini saya mau umroh terakhir. Tahun ini umroh terakhir. Selanjutnya uang-uang yang dia pakai untuk menabung setiap bulannya untuk umroh mau saya niatkan untuk dakwah di pedalaman Ustaz. Jadi sudah ada masyarakat di sana yang tadinya dia pakai umroh,
Uang tabungannya tuh Ustaz, jadikan sembako Ustaz, jadikan ini buat beasiswa Ustaz, jadikan ini buat bantu beli bibit Ustaz. Biasanya kan kayak kemarin tuh sifat kita, Fadli butuh apa Fadli? Bibit Ustaz. Obat tuh kemarin. Kan bisa ada rezeki Ustaz, pakai Ustaz, buat beli bibit atau obat atau apa gitu. Sampai sebegitunya. Artinya orang di luar sana itu sangat terpanggil ketika ada dakwah-dakwah di pedalaman seperti itu. Begitu pula yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Lagi-lagi itu semua atas keberkahan. Walaupun ya secara agama kita ada beberapa yang non muslim, tapi saya yakin konsep sosial itu selalu ada. Konsep berbagi itu pasti selalu tanpa melihat pandang bulu dan sebagainya. Apalagi ketika itu bagian dari kewajiban keimanan kita. Dalam Pancasila pun kan kita diajarkan itu, dan Pancasila itu menggambarkan apa yang ada di dalam kitab kita juga itu. Ada ketuhanan, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh kebersamaan dan permusyawaratan perwakilan dan sebagainya. Sebenarnya itu konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran juga. Jadi perjalanan saya dengan Ustaz Fadli ini, alhamdulillah langkah demi langkah Allah mudahkan Ustaz. Dulu saya cuma bisa ngikut Ustaz Eko, alhamdulillah sekarang sudah ada peluang untuk bisa berdiri sendiri, maju sendiri untuk bisa mensupport dakwahnya Ustaz Fadli. Dan semoga dari dakwahnya ini ya Bapak Ibu semua di sini dapat manfaat. Kami pun yang di Jakarta bisa dapat pahala ketika ada orang yang melakukan kebaikan, kita kan dapat pahalanya juga. Kita misalkan dalam kegiatan ini ada kebaikan, mereka tuh selalu berpikir bisa jadi mereka nggak melakukan itu tapi dilakukan oleh kita dan mereka dapat pahalanya. Sampai sebegitunya. Sehingga sebenarnya ini semuanya saling keterikatan. Bapak Ibu kita dan yang di Jakarta, Baznas, semuanya juga saling keterikatan dalam mendapatkan manfaat ini. Yang terakhir dari saya, terima kasih atas sambutannya masyarakat Kolong dan sebagainya. Saya semalam bilang, ke Kolong itu bukan silaturahmi, pulang kedua sebenarnya. Makanya alhamdulillah ini kita hampir semua dai, sampai Ustaz Randy, Ustaz semua, ketika saya tanya apa yang membuat antum yakin ada di Kolong, kita datang ke sini bukan silaturahmi, bukan berkunjung, tapi dianggap menjadi keluarga. Itu yang masya Allah saya. Hampir semua dai itu bilang masya Allah. Bahkan bisa jadi dia lebih betah di sini daripada di Nuaim. Di kampus ketemunya saya, ketemunya ngafal materi pelajaran. Tapi kalau di sini ketemu dengan orang tua, ketemu apa dan sebagainya, sehingga mereka jadi totalitas gitu dalam berdakwah, dalam apa ya. Pastinya setiap orang ada kekurangan dan kelebihan. Ustaz Fadli ini memang dari dulu sukanya dia ke lapangan gitu ya. Ada juga yang sukanya tuh megang kamera, ada yang sukanya tuh ya santai-santai, ada yang sukanya apa ya, bagian dari karakter masing-masing gitu ya. Tapi tidak mengurangi niat baiknya untuk bisa berkarya di Kampung Kolong ini. Semoga apa yang kami hadirkan di sini, jadi ini pembukaan yang kedepannya akan terus berlanjut, bisa dalam bentuk buka puasa, bisa dalam bentuk program kebaikan-kebaikan lainnya, sembako dan sebagainya seperti yang hari ini kita bagikan, dan juga kajian-kajian dalam keilmuan yang nanti akan disampaikan baik buat Bapak Ibu, baik yang buat mu'alaf. Saya tercatat ada 13, yaitu juga Masya Allah itu sentuhannya di masyarakat. Ada 2 sebenarnya yang sangat menyentuh. Itu yang pertama, teman-teman mu'alaf yang ada di Kolong ini, itu juga Masya Allah, saya di Yayasan Mitra Dai Indonesia itu mendapatkan respon yang sangat bagus. Pesantren yang mau membina mu'alaf itu berkahnya Masya Allah itu, karena mereka itu dapat perhatian di dalam agama, punya perhatian khusus di dalam agama. Yang kedua ada lagi tunanetra, Bapak Ibu sekalian. Tunanetra itu yang dia tidak bisa melihat. Bayangkan ada orang yang tidak bisa melihat keindahan dunia, tapi bisa melihat keindahan Al-Quran.
maka kita yang diberikan kelengkapan, kecukupan, kemampuan seharusnya jangan sampai kalah dengan orang-orang itu juga tuh, masya Allah itu. Orang-orang yang memiliki kekurangan dalam fisik tapi dia juga punya semangat dalam belajar. Maka dari itu ya saya sih yakin Ustaz Fadli dengan masyarakat yang ada di sini bisa berkolaborasi dalam rangka menyebarkan manfaat, baik manfaat keilmuan maupun manfaat kebaikan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada sampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga dari guru-guru kami yang menitipkan salam untuk para masyarakat dan juga tokoh yang ada di sini. Dan juga tadi saya dapat WhatsApp dari Nasrul, titip salam buat orang tua saya, titip saya buat teman-teman saya di pesantren. Ada Raffi itu. Ya, Raffi, Ustaz mau ke NTT nih, bantu beres-beres yuk. Ayo Ustaz, siap katanya. Alhamdulillah kemarin tuh ya ketemu Raffi, Nasrul dan teman-teman lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.